Apa kabarnya semua? Luar biasa pastinya ya. Betul, kita masih luar biasa karena Tuhan Yesus baik buat kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama mau ibadah, kita mau bilang kalau kita juga sayang sama Tuhan Yesus, kita mau senangin hati Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa. Coba tangannya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memulai ibadah, Tuhan berkati, Tuhan urapi, biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biar kiranya Tuhan menjamah setiap kami dan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya sahabat? Sahabat yang terbaik siapa? Tuhan Yesus. Kita mau bangkit berdiri semuanya, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat ya nyanyikan lagu ini ya. Iya. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Aku punya sahabat. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, kasih senyumnya. Di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Kita mau bilang sayang-sayang, kita disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kita bilang glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, kita punya sahabat yang terbaik, yang selalu sayang sama kita, dan pastinya kita juga sayang sama Dia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan tenang, dengan sikap doanya, dan ikuti kakaknya menaikkan pujian ini.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kami boleh punya Tuhan seperti Engkau yang mau menebus setiap dosa kami, yang mau menebus setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, agar boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk dengarkan firman-Mu, dan semua adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, senang banget ketemu lagi dengan kalian hari ini. Sudah siap dong untuk dengerin firman Tuhan? Tadi sudah nyanyi dengan semangat kan? Oke, sekarang semuanya duduk kembali dengan tenang dan nyaman supaya kita adik-adiknya tuh bisa enak mendengarkan firman Tuhannya ya. Nah, sebelum kakak lanjut ke firman Tuhannya, kakak mau nanya dulu ini. Adik-adik masih inget gak ya dengan kisah Musa dan bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Masih ada yang inget cerita ini? Atau mungkin ada yang, kak saya belum pernah dengar, oke gak apa-apa, abis ini kakak akan cerita. Tapi yang sudah pernah dengar kisah ini, karena kisah ini udah berulang-ulang nih kakak sampein. Ada yang masih ingat gak? Kakak mau tanya dulu nih, untuk ngetes adik-adik yang sudah pernah dengar kisah ini, masih ingat gak dengan cerita ini? Kakak mau kasih pertanyaan nih. Yang pertama, di bangsa Mesir itu orang-orang Israel ini ngapain sih? Ada yang ingat? Iya, mereka sebagai budak di sana. Padahal waktu mereka datang sekitar 400-an tahun sebelum akhirnya mereka dibawa keluar dari Mesir itu, yang datang ke bangsa Mesir itu tuh cuman si Bapak Yusuf. Terus Bapak Yusuf itu kemudian membawa keluarganya datang nih tinggal di Mesir. Ternyata berkembanglah bangsa ini menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah bangsa Mesir. Tapi mereka dijadikan budak di sana. Dan sekian lamanya itu mereka sudah teriak sama Tuhan. Mereka sudah kalau firman Tuhan bilang mengerang, dan erangan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan ingat perjanjian dia dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, dan akhirnya Tuhan melihat lagi bangsa ini.
Dan Tuhan ingin membebaskan bangsa ini dari perbudakan di Mesir. Nah, pertanyaan yang kedua, pada waktu proses mau mengeluarkan bangsa ini kan dari Mesir nggak mudah ya. Ada sampai berapa tulai ya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir? Ada 10. Coba sebutkan dong kira-kira 5. Apa aja ya tulahnya? Masih ada yang ingat? Oke, nih yang pertama kira-kira apa ya? Air menjadi darah ya. Yang kedua ada kodok ya. Iya enggak sih? Yang ketiga ada apa lagi ya? Ada lalat pikat. Terus ada lagi yang keempat kira-kira ada hujan es ya. Terus yang kelima kira-kira apa lagi ya? Anak sulung yang ada di bangsa Mesir baik dari manusia sampai ke hewan-hewan mati pada waktu itu. Nah, kira-kira itu. Tapi tulahnya ada 10 ya yang kita sebutkan kurang lebih 5. Nah, adik-adik hebat ya, masih ingat loh dengan kisah ini. Ada satu lagi nih pertanyaan kakak pengen banget kasih buat adik-adik. Pada waktu bangsa Israel diizinkan oleh Bapak Firaun keluar dari Mesir, kira-kira Bapak Firaun langsung benar-benar membiarkan mereka nggak sih? Atau ada sesuatu yang dia lakukan? Ada yang ingat? Oke, adik-adik benar. Bapak Firaun ternyata enggak rela juga padahal anaknya sudah mati, anak sulungnya sudah mati, putra mahkotanya sudah enggak ada. Dia memang bilang silakan pergi bangsa Israel untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhannya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di tengah jalan bangsa Israel masih dikejar-kejar sama Bapak Firaun, sama tentara-tentaranya untuk dibawa balik lagi kayaknya sih ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Karena Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel, jadi waktu itu bangsa Israel terjebak di depan lautan. Mereka nggak bisa kemana-mana. Kalau ke belakang berarti mereka ketemu dengan si tentara Mesir. Kalau mereka ke depan itu lautan. Mereka waduh udah bersungut-sungut lagi. Mereka udah mulai marahin Musa lagi. Tapi Tuhan menolong mereka. Tuhan kasih lihat lagi pertolongan Tuhan buat mereka. Luar biasa, laut itu terbelah menjadi 2 dan mereka bisa lewat, adik-adik mereka bisa menyeberang. Dan akhirnya mereka lolos dari si bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Nah, dalam perjalanan mereka ternyata mereka harus berputar-putar berapa lama di padang gurun, ada yang ingat? Iya betul sekali, selama 40 tahun mereka harus muter-muter di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan ingin mendidik mereka sebetulnya. Tuhan mau mereka itu betul-betul menjadi bangsa yang bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi mereka itu nggak boleh lagi ingat-ingat masa hidup mereka di Mesir yang mungkin di sana sekalipun mereka jadi budak tapi apapun yang mereka butuhkan tuh ada gitu. Nah ini kan di tengah padang gurun, adik-adik tahu sendiri gak ada apa-apa yang hidup di sana gitu. Hewan itu terbatas yang hidup di sana, apalagi tumbuhan gak ada selain kaktus ya. Dan ya ada beberapa tumbuhan yang benar-benar terbatas. Apapun terbatas di sana, termasuk air itu terbatas banget. Ada tapi enggak sebanyak yang ada di tempat kita ini adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Berulang kali mereka bersungut-sungut dan berulang kali juga Tuhan menolong mereka. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Sampai suatu ketika
Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Naiklah Musa ke sana. Dan ternyata di atas gunung itu tuh Musa tuh cukup lama. Sampai dengan 40 hari gitu ya. Jadi lama banget kan. Nah, bangsa ini kembali lagi enggak sabaran. Mereka pikir, wah jangan-jangan Musa udah mati nih di atas gunung. Gimana dengan kita? Kita di tengah padang gurun nih. Siapa yang memimpin kita? Siapa yang menjagain kita? Padahal Tuhan menyertai bangsa ini dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Artinya Tuhan ngasih tahu bahwa ini loh aku ada menyertai kalian. Tetapi ternyata mereka dengan mudahnya terpengaruh untuk mencari ilah-ilah yang lain buat disembah. Mereka terpengaruh untuk berlaku tidak setia sama Tuhan. Padahal apa sih kurangnya pertolongan Tuhan sama mereka? Mereka keluar dari bangsa Mesir itu, waduh itu dahsyat luar biasa, itu ajaib sekali cara Tuhan membawa mereka pergi. Terus apalagi? Mereka butuh makanan di tengah padang gurun. Tuhan kirimkan mana buat mereka makan loh adik-adik. Apalagi udah dikasih mana, saya pengen daging. Tuhan kirim burung puyuh supaya mereka bisa makan daging. Pertolongan Tuhan banyak. Dan artinya Tuhan ada ya bersama dengan mereka ya. Tetapi sayangnya pada waktu Musa diminta Tuhan naik ke Gunung Sinai dan di sana Musa 40 hari 40 malam enggak turun-turun, mereka mulai khawatir, mulai cemas, mulai berpikir negatif dan akhirnya muncullah ide untuk membuat sebuah patung lembu emas dan patung itu dibuat untuk diapa? Untuk disembah sama mereka loh adik-adik. Waduh, apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat sama-sama video yang satu ini. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah.
lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, adik-adik sudah lihat kan video yang tadi? Bagaimana bangsa itu membuat patung lembu emas dan kemudian patung itu disembah. Wah, waktu Musa turun dari atas gunung, kita lihat bagaimana Musa marah sekali. Saking marahnya itu 2 loh batu yang Tuhan baru kasih, yang isinya adalah peraturan-peraturan yang harus mereka kerjakan, dihancurkan saat itu juga karena dia marah melihat bangsa ini berlaku tidak setia kepada Tuhan. Musa saja marah, bagaimana dengan Tuhan adik-adik? Tentu saja Tuhan kecewa, sangat kecewa malah ya. Sampai akhirnya Tuhan menghukum bangsa itu saat itu juga. Karena apa? Karena kok bangsa ini bisa dengan mudahnya ya melupakan Tuhan. Kok bisa dengan mudahnya mereka menyembah Allah yang lain. Kok mereka lupa ya dengan pertolongan Tuhan yang bawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Padahal waktu mereka di Mesir udah teriak-teriak, kami kesusahan, kami menderita. Waktu Tuhan tolong mereka keluar dari Mesir, kok mereka lupa pertolongan itu? Kok mereka lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa? Nah, marahlah Musa dan Tuhan kecewa. Akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Musa, Musa, bawa bangsa ini pergi dari tempat itu, tapi yang memimpin mereka bukan Tuhan, melainkan malaikat yang Tuhan suruh untuk memimpin bangsa ini dalam perjalanan. Apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira menurut adik-adik nih bagus gak sih? Baik-baik aja kan ya? Bahwa oh ya udah Tuhan gak pimpin, ada kok yang lain yang pimpin. Gak apa-apa kan ya? Tapi ternyata Musa berpikir berbeda adik-adik. Dia bilang, Tuhan kalau bukan Tuhan yang memimpin kami gak akan pergi dari tempat itu. Kalau bukan Tuhan yang menuntun kami gak akan melangkah. Tuhan akhirnya memutuskan untuk memimpin mereka. Tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana Musa begitu merindukan, menginginkan tuntunan Tuhan. God presence itu begitu berarti buat Musa. Dan dia tahu hanya kehadiran Tuhanlah yang akan membuat bangsa ini semakin baik dan semakin baik lagi. Hanya kehadiran Tuhanlah yang akan membuat bangsa ini berada di tempat yang terbaik. Kalau mereka dipimpin sama malaikat ya mungkin mereka bisa berjalan gitu ya. Seperti biasanya. Tetapi pengalaman-pengalaman yang baik pasti gak seperti bagaimana Tuhan menuntun tentu saja ya adik-adik. Makanya Musa minta Tuhan gak bisa deh. Kalau Tuhan gak tuntun kami gak akan pergi. Dan akhirnya Tuhan menuntun mereka. Adik-adik, Tuhan ingin memberikan kehidupan yang terbaik buat kita. Nah, masalahnya adalah kita mau nggak dituntun sama Tuhan?
supaya hidup kita menuju kepada hal-hal yang baik itu. Dari Musa kita mau belajar adik-adik bahwa tidak ada yang terbaik yang bisa menuntun kita selain Tuhan. Kita mau belajar dari Musa bahwa kehadiran Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Siapapun mungkin boleh menyediakan apa saja buat kita, boleh memberikan kita apa saja, tetapi ingat, Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat hidup kita, buat masa depan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita nggak dipimpin sama Tuhan, kalau kita nggak membiarkan hidup kita ini, di dalam hidup kita ini ada Tuhan, maka rancangan damai sejahtera itu belum tentu terlaksana atas hidup kita. Ayo, dari firman Tuhan hari ini kakak mengajak kita semua untuk memiliki hati seperti seorang Musa yang betul-betul sadar bahwa God presence, kehadiran Tuhan itu, hadirat Tuhan itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Karena di dalam hadirat Tuhan maka kita akan mengalami banyak hal yang baik. Bahkan lebih baik dari segala yang pernah kita alami ketika kita di luar Tuhan. Amin adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kakak akan berikan super word of God buat kita hari ini. Dan dihafalkan ya adik-adik ya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Super word of God-nya terambil dari kitab Keluaran 33 ayat 14. Sekali lagi, Keluaran 33 ayat 14. Kakak bacakan ya buat kita. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah adik-adik tadi sudah dengerin kan firman Tuhannya dan super word Of God-nya. Iya, jangan lupa dihafalin super word of God-nya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.